Oke, halo selamat datang kembali teman-teman semua di channel gua. Gua pada kesempatan kali ini seperti yang udah kita tahu, kita bakal ngebahas seputar desain teknik engineer, desain engineer ya. Di sini software yang pertama bakal gua bagiin ke teman-teman atau software pertama yang bakal gua kasih tahu atau gua ajarin ke teman-teman yaitu dasar dari penggunaan SolidWorks. Di sini gue bakal video ini bakal berseries ya, jadi bertahap mulai dari basic banget. Di sini kita bakal belajar dari basic banget, mulai dari pengenalan tool-tool, fitur-fitur yang ada, dan juga gue sampai ke yang nanti pada akhirnya gue bakal ngebahas mungkin yang advance-nya gitu, mulai dari 3D sketch-nya atau welding, weldment, habis itu mold and dice-nya juga mungkin bakal gue bahas. Dan di sini software yang pertama gue bahas adalah SolidWorks. Oke, langsung kita masuk ke softwarenya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di sini adalah software daripada SolidWorks sendiri. Dan di sini ada home awalnya atau menu awal. Di sini menu awal itu ada part, ada assembly, ada drawingnya. Dan di sini part ini dimana part itu adalah susunan dari assembly, teman-teman. Jadi part itu adalah assembly itu adalah sebuah gabungan dari part-part gitu bisa dibilang. Kalau misalnya gue bilang ini ada aqua gitu, ada air. Dan ini tuh partnya, ini partnya. Dan kalau misalnya kita gabungin, itu akan menjadi assembly disebut teman-teman. Nah, sama kayak teknik juga, mungkin ada bearing, ada shaft, dan kalau misalnya digabungin, mereka itu akan menjadi assembly disebut. Nah, partnya itu yang satu-satunya itu. Gitu. Nah, untuk drawing ini adalah kalau misalnya kan tujuan akhir dari gambar itu adalah untuk drawingnya gitu, untuk dimana nanti untuk dikasih ke operatornya gitu. Dan di situ kita akan memberikan informasi mengenai produk itu di dalam drawingnya gitu teman-teman. Dan di sini kita akan belajar mulai dari part. Oke, langsung kita masuk ke part biar gak kelamaan. Nanti gue juga bakal ngebahas semua ya, mulai dari drawing, part, dan juga assembly. Oke, ini adalah tampilan awal daripada SolidWorks saat kita masuk ke dalam part. Dan di sini mungkin di pertemuan pertama ini gue bakal ngasih tahu teman-teman cara, bukan cara, maksudnya ngasih tahu ke teman-teman fitur yang paling dasar yaitu dua dimensi sketch-nya gitu teman-teman. Nah di sini, dan sebelum itu kita harus paham dulu nih operator atau gimana cara menggerakkan gerakannya gitu teman-teman. Dan di sini kita pakai zoom, apa sih, mouse, scroll mouse untuk zoom in dan zoom out. Dari sini kalau misalnya kita coba dulu buat sketch. Nah kita buat sketch. Dan di sini kita pertama, fitur yang pertama itu kita belajar line. Nah, line ini kayak kita tahu line itu adalah gabungan dari dua vertex atau dua titik. Dan itu disebut line. Nah, kalau misalnya kita gambar nih line. Cara gambarnya mudah kok teman-teman. Kalian tinggal klik line di sini di pojok atau shortcutnya bisa L. Nah, di sini kita gambar line gimana. Nah, ini jadi line. Gitu teman-teman. Dan yang kedua itu ada rectangle. Nah, rectangular. Dari sini kita ini adalah kotak, untuk gambar kotak. Nah, kotak ini adalah gabungan dari si line ini teman-teman. Ada line 1, line 2, line 3, dan dia jadi bentuk shape gitu. Dan di sini kalau misalnya kita buat juga dari gabungan line tadi kayak gue bilang, ini tuh pun nanti akan menjadi shape, berubah warnanya. Nah, seperti yang kita lihat, dia akan jadi berubah juga. Di sini untuk mempermudah dan mempercepat kita gitu teman-teman dalam menggambar. Makanya di sini ada kotak. Dan yang ketiga itu ada lingkaran. Lingkaran udah kita tahu lah ya, sama kayak gini. Habis itu di sini ada arch juga. Nah, ada arch. Nah, di sini ada slot. Nah, untuk cara gambar slot itu kalian klik titik pertama, habis itu kalian pilih klik titik kedua, langsung kalian masukin diameternya berapa. Bisa di sebelah pojok. Ini nih, pojok kiri bawah di sini ada parameternya. Kita bisa masukin panjangnya atau mau dari center ke center juga bisa. Ini bisa dari center ke center, ada satu slot 1 2 3, ada bisa bentuk bentuk lurus, bisa bentuk arch juga gitu teman-teman. Nah di sini kita coba gambar ulang lain. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mau gambar objek, kan itu tadi slot itu caranya otomatis ya. Kalau misalnya kita mau manual, kita bisa gini, klik di sini, misalnya ulangin ya, klik garis lurus. Nah habis itu
kita tarik sini, kita balikin lagi ke kotak yang tadi, lalu kita tarik. Nah, ini jadi dia otomatis ngebuat juga sama teman-teman kayak tadi. Nah, habis itu kita tarik, kita gini balikin lagi. Tuh, dia bakal ngebuat arch juga gitu. Ngebuat lingkaran, setengah lingkaran atau arch. Nah, ini untuk 3D apa sih fiturnya. Di sini ada berikutnya itu ada oval, elips, sama juga, tapi dia berbentuk elips. Kita klik dulu mau gimana. Nah, bisa kita pilih nih mau berapa jaraknya. Misalnya segini. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Nah, berikutnya ada polygon. Polygon juga sama. Nih, kita klik. Ini kita bisa masukin mau berapa jumlah poligonnya di parameter sebelah kiri ada barnya. Bisa 6, bisa 7, enter, bisa 8, 9 gitu teman-teman. Dan di sini kita bisa masukin juga parameternya. Dia mau share inscribe ataupun outscribe-nya di luar. Nah, tadi udah, habis itu berikutnya ini ada sketch fillet. Nah, fillet ini untuk membuat radius teman-teman. Di mana radius ini, oh ya nih teman-teman, mungkin di kalian tadi kayak gue lupa jelasin, kalau mau zoom itu pakai scroll mouse, zoom out scroll mouse. Kalau misalnya kalian mau ubah pandangan itu bisa gini, kalian tekan scroll mouse-nya. Dan kalau misalnya kalian mau geser-geser pandangan, kalian bisa pencet CTRL plus tahan scroll mouse. Kalian tekan scroll mouse-nya habis itu geser-geser kayak gini teman-teman. Itu basic dari penggunaannya. Nah, kalau misalnya kalian mau milih pandangan, kalian tinggal spasi, klik pandangan mana nih, kan ada nih, tuh kalian bisa pilih kotaknya, misalnya depan. Nah, udah nih pandangan depan. Nah, balik lagi tadi di eh, apa radius, fillet. Nah, kalian bisa milih nih filletnya mau fillet berapa, teman-teman. Habis itu kalau udah, kalian bisa klik aja yang kalian mau buat. Nah, di sini. Nah, nah tapi ini nggak langsung jadi. Kalian mau klik lagi, misalnya kalian mau buat di sini lagi. Nah, kalian mau buat di sini. Nah, kalau misalnya udah sesuai kayak fillet yang kalian mau, kalian bisa langsung klik oke. Okay. Nah, udah jadi filletnya nih. Nah, kan gitu. Nah, habis itu kita lanjut. Di berikutnya di fitur daripada sketch itu ada smart dimension. Di mana smart dimension ini shortcutnya D, shortcutnya D. Nah, fungsinya smart dimension ini buat apa? Ya buat kita buat garis, buat ukuran. Nah, di sini kita tahu nih ukuran si panjang ke atasnya dari si rectangular ini tuh 35,5. Nah, kalian bisa ubah nih di sini. 3 misalnya 40. Dia otomatis nambah gitu, teman-teman. Habis itu panjangnya kita lihat berapa. Nih, misalnya 123, 130. Nah, kalau misalnya kalian salah nih, bukan 30 ternyata kalian bisa klik aja si apa sih dimensinya, kalian klik 2 kali. Habis itu kalian klik misalnya harusnya 70. Nah, dia bakal ngubah sendiri. Nah, radiusnya juga sama. Kalau misalnya kalian tadi salah masukin radius setelah buat pakai fillet ini, kalian bisa klik 2 kali, habis itu ubah radiusnya misalnya harusnya 5 nih. Nah, dia ngubah nih. Tapi ngubahnya semua nih, kalian perhatiin di pojok-pojoknya juga ikut ngubah. Soalnya tadi kita nge-input filletnya itu barengan. Kalau mau satu-satu teman-teman. Gitu. Nah, lanjutnya itu ada di dalam ini kita lihat ada garis 3 ini artinya dia masih ada fitur lagi. Di sini ada chamfer. Chamfer ini hampir sama kayak radius cara penggunaannya. Klik 2 kali misalnya di sini, nah 10 kali 10. Nah, di sini ada beberapa opsi nih. Kalian bisa milih. Kalian mau distance to distance berarti artinya jarak yang dipakai buat chamfernya, atau angle to distance. Nah, di sini kalian cukup masukin angle-nya mau berapa, misalnya 30. Nah, itu distance-nya 20. Habis itu enter. Sorry. Kita harus ngubah dulu misalnya mana masukin chamfer. Nah, kalian pilih angle to angle. Nah, habis itu pilih misalnya derajatnya berapa. Misalnya 10 deh. Cos 510. 10. Nah, itu kalian klik. Pilih satu lagi. Nah, ini jadi 10 derajat sama 10 mili. Itu teman-teman kalau untuk radius. Nah, berikutnya di sini ada trim entities, yang dimana trim entities ini fungsinya ya untuk nge-trim, untuk memotong gitu, memotong garis yang terhalang. Jadi misalnya kalau kita ada garis bersinggungan kayak gini, nah kita bisa nge-trim, misalnya kita mau nge-trim yang ini nih, pojok ini, nah tinggal geser, pilihnya power trim ya teman-teman, bisa corner ataupun yang lain, tapi kalau gue sendiri lebih prefer ini ya,
supaya gampang tinggal sobek, sobek, sobek. Nah, gitu-gitu teman-teman. Dan misalnya di sini kalian mau gambar lingkaran nih. Pakai lingkaran di sini nih, di tengah. Nah, gua mau buat ngambil tengahnya nih, gimana caranya? Kalian trim. Nah, nah, udah jadi nih kayak gini nih. Jadi yang warnanya abu-abu ini adalah face teman-teman, disebut eh surface gitu kan. Kalian nanti ini yang gunanya untuk kalian extrude atau kalian revolve, sweep atau lain-lain gitu. Udah trim, di sini ada extend. Extend ini untuk tadi, kalau tadi trim memperpendek atau memotong garis, di sini extend itu fungsinya untuk memperpanjang garis. Tapi dengan syarat harus ada batasan nih teman-teman. Jadi misalnya kita mau memperpanjang garis ini nih, dia tuh bakal memperpanjang garis sampai ke berikutnya, sampai persimpangan berikutnya. Jadi ini kan di sini ada penghalang nih. Dan dia cuma sampai sini nge-extend. Kalau misalnya kita bikin garis di sini, nah kita extend, dia akan garisnya akan sampai di garis berikutnya gitu. Nah, dia cuma sampai sini. Kalau mau sampai atas kita tambahin lagi extend. Nah, itu fungsinya extend. Nah, gitu. Nah, kalau convert entities ini mungkin bakal gue bahas kalau kita udah masuk ke 3D-nya ya teman-teman. Ini kita masih ngebahas di masalah scape-nya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah offset. Offset, kita tahu artinya offset. Dia ngebuat garis berikutnya keluar gitu. Misalnya kita mau offset garis ini, kita bisa keluar, pilih aja garisnya. Tuh, offsetnya berapa nih? Bisa 10. Kalau misalnya kalian nggak mau misalnya mau offset gini, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu selalu parameter ya teman-teman. Parameter dari fitur yang kita gunakan. Nah, kita bisa pilih mau berapa offsetnya, mau 5, bisa 10, bisa 15, bisa. Kalau misalnya kalian mau ke dalam offsetnya, cukup kalian uncheck si reverse-nya ini, di checklist, sorry, reverse-nya dia bakal ke dalam. Kalau kalian uncheck, keluar. Dari sini kalau misalnya add dimension ini berarti setelah kalian buat si offset bakal ada dimension tulisan. Chain ini berarti dia kalau misalnya kita uncheck dia akan cuma garis yang gua pilih tadi, dia bakal pakai. Nah, dia cuma pakai garis ini kan. Kalau gua cek di sini semua yang ada di sekeliling dia bakal ke ikut offset. Nah, itu fungsinya. Nah, mungkin di sini gua pakai semua, habis itu gua matiin ininya, dimensi dia kalau misalnya gua matiin dia nggak bakal bisa, nggak ada tulisan dimensi. Beda sama tadi kalau misalnya kita lihat tadi itu ada sorry, ada ini. Nih, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita add dimension, dia akan ada tulisan dimension. Dan kalau misalnya kalian salah, kalian bisa tinggal sama kayak tadi di kelas lain nih teman-teman. Di sini kita cukup ngisi lagi, misalnya offsetnya ternyata bukan 15, harusnya 5. Kalian tinggal klik 5, dia akan otomatis ganti gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini berikutnya itu mirror. Mirror ini sama kayak artinya mirror ya, untuk ngerefleksikan gitu atau untuk ngebalikin gitu. Dari sini kita bisa pakai, di sini kita klik di sini ada macam-macam line ya teman-teman, ada center line juga yang fungsinya untuk garis mirrornya. Bisa sih kalian pakai garis biasa juga, tapi di sini untuk enaknya gue contoh pakai garis center apa sih, center line itu. Di sini kita klik mirror, kita klik entities to mirror, apa yang mau kita mirror, objeknya yang mana. Misalnya gue mau mirror yang ini sama ini deh, boleh nih sama ini misalnya. Udah kita klik, habis itu di bawahnya ada mirror about, kita klik garisnya. Nah, ini udah ada gambarnya nih. Dia akan nge-mirror sesuai garis yang kita buat. Dari sini kita bisa milih mau copy atau enggak. Kalau misalnya kita klik copy, maka otomatis dia di sebelah kanan tetap ada, sebelah kiri ada. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai, berarti otomatis ini dipindahin ke sebelah kiri semua. Kalau misalnya kita checklist. Nah, yang sebelah kanan hilang karena kita nggak checklist gitu yang mirrornya. Jadi dia ke move. Gitu teman-teman. Dan yang berikutnya adalah linear pattern. Di sini ada linear pattern tuh kayak ngebuat pattern yang kayak buat cepet lah. Ada circular sama linear. Kalau di sini misalnya kita buat lingkaran. Nah, kita mau buat kotak tapi sama gitu jarak-jaraknya. Kita bisa klik nih axis X-nya itu berapa? Axis, karena kita lihat axis itu ada di sebelah kiri bawah nih, yang warna biru, hijau, merah.
kita isi misalnya aksesnya mau 100 nih. Nah, kita mau berapa nih yang mau kita buat patternnya? Bisa 3, bisa dia jadi ada 3 dengan jarak, setiap jarak itu 100. Atau nah habis itu kita mau ke bawah, oh bukan cuma ke kiri, mau ke bawah juga bisa. Kita tinggal cukup axis Y-nya kita isi nilainya. Nih misalnya kita mau isi 20, 12. Ini bijinya ya, maksudnya jumlahnya misalnya 3 ya deh. Terus jaraknya masing-masing 100 juga, sama 100. Bisa. Nah, ini jadi kayak gini. 100 kali 100 dengan jumlah 3 tiap baris dan kolomnya. Checklist kalau udah. Nah, dia kan jadi banyak nih. Kalau kalian misalnya mau edit, bisa teman-teman. Kalian klik ini, kalian edit. Jumlahnya mau berapa nih? 4, 5, misalnya gitu. Ini kita klik aja nih. Dari sini kita klik mau berapa nih, misalnya 5. Nah, dia otomatis ada 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau mau ke kiri juga, kita bisa edit mau berapa jumlahnya dengan jarak tetap 100 gitu. Misalnya 2. Nah, kurang kan? Nah, itu. Kalau si circular pattern sama sih sebenarnya teman-teman, tapi dia patokannya itu lingkaran. Dia jadi memutari sumbu yang dia buat. Misalnya di sini gue buat ada titik ya, gue buat poin. Jadi gue buat lingkaran. Nah, gue pakai circular pattern. Kita pilih poinnya itu di sini. Nah, poin yang tadi gue buat. Nah, dia akan otomatis ngebuat dengan sumbu si titik yang gue buat tadi, titik yang kita pilih. Di sini misalnya kita mau buat berapa nih jaraknya? 50. Kegedean ternyata. Kita balik lagi deh, ini aja deh, poin. Nah, bisa gitu. Atau kalian bisa pakai sumbu XYZ juga, teman-teman. Di sini kita pilih mau jumlah yang kita copy itu yang kita buat itu berapa. Di sini gue misalnya mau buat 5. Ya, jadi ada 5. Dengan jarak radiusnya berapa maunya? 60 berarti makin gede. Nah, makin gede. Gitu. Nah, habis itu kalau udah checklist. Nah, dia udah jadi ada sesuai sumbu lingkaran itu. Kalau misalnya kita buat lingkaran pasti dia sesuai gitu, teman-teman. Nah, sesuai kayak yang tadi kita buat nih, jarak-jaraknya. Kalau udah, kita lanjut. Di sini ada move entities, copy, rotate, scale, dan lainnya. Di sini mungkin ya kayak kita tahu move itu hanya untuk memindahkan ya teman-teman. Kita mau misalnya memindahin ini checklist. Habis itu kita pilih start point-nya mau dari mana. Di sini kita bisa memindahin sesuai absolut, sumbu absolut yaitu x, atau mungkin from to, itu bebas. Kita tinggal pilih titik untuk acuan pindahnya di mana. Misalnya gue pilih di tengah. Nah, dia akan pindah sesuai gue titik. Ini bergerak semua karena tadi masih ke link ya teman-teman, masih menyambung. Kalau misalnya gue pindahin yang ini misalnya circle ini gue pindahin move, gue pilih titik awalnya, dia akan pindah kemanapun yang kita mau gitu. Kalau untuk copy sama, kita klik copy yang mau di move from to, kita klik poin awalnya, pindahin misalnya mau kemana, klik. Nah, sini kalau misalnya yang lanjut rotate itu cuma untuk muter teman-teman. Pertama kita klik entitiesnya, misalnya ini gue pilih yang kotak ini. Habis itu kita pilih center of rotationnya, di mana titik putarnya, mau di tengah, di pinggir bisa. Kalau misalnya kita pilih di sini, dia muter akan sesuai sumbunya. Nah, lihat. Nah, tuh kan muterin sesuai sumbunya. Kalau misalnya kita klik di sini, habis itu kita klik centernya di tengah, dia akan muter di tengah juga. Nah, tuh kan. Gitu teman-teman. Apalagi ya kita bahas scale entities. Scale ini sebenarnya kalau di sini sih nggak perlu pakai scale ya. Kalau yang gue tahu soalnya di sini tuh gampang banget teman-teman. Di sini kalau misalnya kita kan scale itu untuk mengubah ukuran bisa kalau kegedean. Tapi di sini kita bisa pakai dimension aja gitu. Kita butuh berapa? 50, tinggal klik gitu. Di sini gue jarang pakai scale sama stretch. Nah, itu mungkin untuk materi saat ini mengenai sketch awal ya teman-teman. Mungkin berikutnya kita akan langsung masuk ke 3D. Di sini kalau misalnya kalian ada yang nggak paham, mungkin gue kecepatan, sorry banget nih, soalnya mungkin gue emang udah kayak gini ya, ngomongnya cepet. Kalau misalnya ada kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya di kolom chat, atau mungkin kalian bisa masuk join grup Telegram yang udah gue buat, linknya nanti gue share di grup, nanti kita diskusi. Atau kalau kalian mau chat personal gue juga, gue bisa
bisa di DM Instagram gue ya teman-teman. Nanti gue masukin juga linknya di deskripsi. Oke, mungkin segitu sharing dari gue, berbagi dari gue. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurang. Sekian dan terima kasih.